Halo Sobat Lensa, kembali lagi dengan saya Wahyu dari Lensa Trading. Di video kali ini kita akan membahas Optimal Trade Entry atau OTE. Apa itu OTE? Jadi OTE itu untuk metode menentukan entry posisi. Untuk Sobat Lensa yang belum tahu apa itu OTE, mari kita simak video. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Lensa semua dimanapun kalian berada? Kembali lagi dengan saya Wahyu dari Lensa Trading. Di sore hari ini saya akan membawakan acara live webinar edukasi teknikal Optimal Trade Entry ya. Oke, di sore hari ini saya ditemani oleh Coach Deden ya. Kita sapa dulu Coach Deden. Oke Coach, Halo, apa kabar Coach Deden? baik Pak Wahyu. Apa kabar Pak Wahyu dan teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, semoga sehat selalu ya dan banyak rezekinya. Amin. Silakan Pak Wahyu. Baik Coach, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya ya di sore hari ini. Terima kasih juga untuk yang sudah join dan yang baru join. Terima kasih, selamat bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, untuk Sobat Lensa semua, jangan lupa ikuti semua media sosial Lensa Trading ya, seperti Facebook, Instagram, YouTube, agar tidak kelewatan jadwal webinar dari kami. Oke. Ya, saya disclaimer ya untuk Sobat Lensa. Yang saya sampaikan baik dari saya maupun Coach Deden hanya referensi ya, bukan rekomendasi untuk entry posisi. Untuk entry position sendiri dapat disesuaikan dengan cara trading dan risk management masing-masing ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ya acara live webinar edukasi teknikal sore ini. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai OTI ya, atau dalam artian adalah Optimal Trade Entry. Jadi Optimal Trade Entry ini adalah OTI ya, jadi istilah yang sering dipakai dalam metode Smart Money Concept, ICT Concept juga memakai metode istilahnya OTI ya, Optimal Trade Entry. Yaitu gimana teknisnya? Teknisnya itu menggunakan tools Fibonacci retracement. Prinsipnya adalah golden ratio ya. Jadi entry-nya di golden ratio Fibonacci 6180 sampai 78,60%. Rasio Fibonacci. Kenapa? Karena Fibonacci itu memiliki keanehan ya, keanehan. Memang alam ini selalu selalu bersifat fraktal gitu ya. Jadi fraktal itu pola mirip ya, pola mirip yang terjadi di alam ya, seperti itu. Jadi punya rasio-rasionya, seperti rasio-rasio keindahan seperti itu ya, ada rasio-rasionya. Nah, di dalam trading pun seperti itu ya, di dalam trading forex ataupun gold itu juga sering terjadi itu area golden ratio itu di mana kita bisa entry ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, cara mengukurnya gimana? Cara mengukurnya ketika sudah terjadi swing. Jadi sudah terbentuk swing high dan swing low ataupun sebaliknya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah cara identifikasinya ya. Cara identifikasinya itu adanya tanda-tandanya itu ada breakout structure atau market structure shift atau change of character ya, itu sama-sama breakout structure ya. Nah, tapi kalau yang sudah pro ada juga yang tanpa melihat adanya breakout structure, dia melihat dengan sell side atau buy side liquidity. Tetapi kalau yang masih pemula, saya sarankan hanya mengidentifikasi di breakout structure atau change of character atau market structure shift ya.
karena itu butuh jam terbang kalau menggunakan sell side liquidity saja dan buy side liquidity saja. Itu seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman contohnya. Di dalam market tuh ada yang namanya tren ya. Ada yang tren. Tren itu ada 3 jenis. Ada yang impuls seperti ini misalkan contohnya. Nah seperti ini impuls ya. Ini tren naik ya. Kalau turun sebaliknya ya. Nah ini tren naik. Ini impuls. Ada yang standar. Ada yang standar ya. Ada yang standar seperti ini. Nah ya. Ada juga yang ranging. Seperti ini. Atau disebut juga dengan kompresi atau compression ya. CP ya. Kalau price action itu bilangnya CP. Nah seperti ini. Nah, misalkan ini break of structure, ini juga break of structure seperti ini. Ini adalah tren. Jadi tren itu terbagi 2 ya. Terbagi 3 maksudnya. Nah, ada 3 jenis tren. Seperti itu ya. Ada yang seperti ini. Ada yang ranging. Nah, untuk OTI ini terlihat tidak? Ini kalau tidak terlihat saya akan tebalkan ya. Nah, ini akan saya tebalkan. Nah, seperti ini garis. Jadi ada 3 jenis tren ya. Ini sama-sama tren up, tapi ada yang impuls seperti ini, break of structure, turun lagi break of structure tapi impuls, ada yang standar, ada yang ranging. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini untuk rasio Fibonacci di 618 dan 78,6 ya. Itu biasanya digunakan pada metode market yang seperti apa? Seperti ini teman-teman, yang standar. Nah, yang standar ini ya. Kalau misalkan yang impuls biasanya lagi ada news atau seperti apa ya, itu biasanya tidak bisa digunakan karena biasanya di 50% dia mantul kadang-kadangnya atau di 38 gitu ya. Di area di atas atau di bawah 50-nya gitu. Itu baru bisa langsung mantul gitu ya. Nah, ini OTI ini digunakan untuk tren yang ini, yang standar. Nah, untuk yang impuls sebenarnya ada ya. Ada tekniknya saya juga bahas mengenai kill zone. Ya, kill zone itu salah satunya karena kita ingin sub entry ya. Kita ingin mencari langsung entry, langsung sharp gitu, langsung terbang ataupun terjun. Nah, itu adanya di market structure. Terus juga kita harus mengetahui mengenai imbalance ya. Order block, imbalance, market structure dan juga kill zone. Nah, itu bisa untuk mengidentifikasi tren yang trending seperti ini. Yang impuls, yang sub entry sekali koreksi langsung naik gitu. Nah, itu ada tekniknya, kita sudah sediakan di YouTube ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini OTI. Dan kita juga harus mengerti apa itu liquidity sweep ya. Teman-teman, apakah sudah belajar mengenai liquidity sweep? Kalau belum, teman-teman bisa nanti ceklah di ini ya, belakangan dicek di YouTube kami mengenai liquidity. Tapi saya akan ulas sebentar ya, hanya mengulas saja nih. Nah, ada yang namanya itu liquidity, itu ada yang namanya trendline liquidity seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Maaf, sorry. Saya gambar dulu aja ya. Nah, ada beberapa jenis liquidity yang teman-teman harus paham. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Ada beberapa jenis.
Nah, tapi pada garis besarnya ada dua ya, ada relative equal, ada trendline liquidity ya. Jadi misalkan ini bisa ini nih, misalkan di sini nih trennya itu naik ya, trennya itu naik. Nah itu pakai trendline, tapi dia men-sweep ya, men-sweep di sini nanti sweep dulu baru naik. Nah ini kena SL dulu baru naik, nah, seperti ini. Jadi teman-teman juga harus paham dulu mengenai liquidity sweep ya. Nah garis ini ditandai liquidity sweep atau bisa nah seperti ini, atau relative equal ya, relative equal seperti ini. Ada misalkan ini trennya turun tapi dia respect di sini, di area ini. Nah di area ini di sini ada order block, baru turun. Nah ini adalah relative equal high. Jadi ada relative equal high, ada relative equal low. Nah ini bisa dua, bisa satu ya. Kalau satu sifat resisten liquidity, jadi buy side liquidity dan sell side liquidity. Kalau dua ini disebutnya relative equal, tiga juga termasuk relative equal dan penambahannya itu relative equal ya seperti itu. Nah ini relative equal. Jadi ini relative equal high. Jadi disebutnya equal high, EQH ya ditandai. Kalau di bawah namanya EQL ya. Jadi kalau di bawah, kalau kebalikannya berarti EQL. Nah ini kenapa? Biasanya ini mencari area liquidity. Nah biasanya ini mencari area golden ratio untuk meneruskan tren seperti itu. Nah atau istilah lainnya adalah inducement ya. Istilah lainnya adalah inducement. Jadi kita di sini ada misalkan area supply ya, di sini area supply atau order block. Kita terpancing untuk entry di sini, tapi dia naik dulu ya ke rasio Fibonacci-nya, lalu dia turun seperti itu. Ini juga sama. Nah itu ya teman-teman. Nah lalu berikutnya ini ya. Jadi kan ada dua jenis ya di sini. Jadi ada yang menggunakan hanya break of structure saja. Ini untuk formula ya, break of structure atau market structure shift atau chop atau sell side atau buy side. Tapi yang pemula misalkan menggunakan yang ini aja, break of structure atau market structure shift atau chop ya. Kalau sell side dan buy side nanti tapi saya akan terangkan. Tapi untuk pemula nanti teman-teman backtest dulu aja sendiri ya. Nah seperti ini teman-teman. Harga bergerak dari low ke high, membentuk higher low, membentuk higher high. Nah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini trennya naik karena ada break of structure. Jadi syaratnya itu harus ada break of structure. Ini yang satu ya, ini bos. Yang pertama, ini yang tipe pertama. Ada break of structure. Nah, di sini kita harus menunggu turun dulu dan di lower time frame ada misalkan ini time frame H1 ya. Di lower time frame ataupun di satu time frame di sini ada liquidity ya, ada minor chop atau misalkan di M5-nya ada minor chop, ini H1 ada minor chop turun dulu. Nah itu berarti sudah ada sell side liquidity ya. Kalau di time frame H1-nya berarti swing low-nya ini, swing high-nya ini kita bisa tarik Fibonacci. Ya. Itu dari bawah ke atas seperti ini. Sebentar. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Kita perbesar dulu ya. Untuk warnanya kita rubah ya. Untuk warnanya kita rubah ke misalkan area ungu aja lah. Ungu ya. Mudah-mudahan ini terlihat. Nah seperti itu. Nah jadi kita nunggu ke area ini ya. Jadi antara 618 atau 78,6 untuk buy. Nah ini udah ke area ini kita bisa ambil posisi buy. Tapi syaratnya harus ada ini break of structure. Nah kita SL-nya itu di mana? SL-nya di sini. Di bawah ini ya. TP1-nya bisa di sini ya. TP-nya bisa di sini. Nah misalkan kalau pengen lebih bisa ya. Tapi itu misalkan yang memakai metode partial close, misalkan dua posisi ya 0,1 0,1. Yang satunya TP-nya di sini gitu ya. Di
Di sini yang satunya lagi TP-nya ditambah misalkan. Memakai misalkan di sini ya. Kita lihat dulu di sini. 1,8 coba. Ini ke bawah ya kalau nggak salah. Ini ke bawah bentar. Sebentar ya. Nah ini nih. Jadi misalkan, nah kita bisa tandai ini seperti ini. Nah ini juga. Sebentar ya. Berapa rasionya tuh? Hmm. 38. Oh, harus membalik penumpangnya ya. Nah, untuk TP-nya bisa nanti dibalik ya teman-teman. Misalkan pengen TP-nya lebih dari higher high ini bisa di sini. Nah ini harus disettingnya harus dibalik dulu. Gitu. Tapi secara garis besarnya ini sama karena ini tipe apa namanya Fibonacci-nya. Kalau di MetaTrader ini bisa langsung di ini ya, langsung diatur ininya. Kalau di sini ternyata harus dibalik. Tapi level Fibonacci-nya di sini ya. Nah, di sini di 618,80 sampai 78,60 sekitar ya. Nah, untuk misalkan pengen TP-nya pengen lebih berarti di area ini harus kelihatan area POI, area support resisten, area supply demand yang menjadi target yang lebih jauhnya. Tapi kalau metode seperti ini biasanya itu adalah partial close. Misalkan ada 2 posisi atau 3 posisi, yang satunya misalkan TP-nya 1:2 lah minimal gitu ya. Yang sisanya itu nanti kalau udah TP dibiarin. Misalkan TP-nya sama di sini, 3-3-nya di sini. Nanti kalau sudah sampai swing di close manual, yang sisanya di hold seperti itu. Misalkan di sini ya, kita hitung aja. Kita hitung ya. Misalkan di sini ini dari ini ke sini pun ini sudah 1:2 lebih ya, 1:3 contohnya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan entry-nya di 50 berarti si SL-nya berarti lebih besar jaraknya ya. Tuh. Nah, seperti itu. Kalau misalkan di 38 misalkan di sini ya. Di area 38. Itu lebih ini lagi ya. Si SL-nya lebih jauh lagi. Jadi rasionya di 3618 dan 7860 di area sekitar. Nah, ini yang tipe break of structure. Oke teman-teman, sudah paham ya? Jadi ini areanya ya 61,80. Adanya break of structure. Nah di sini ya. Nah ini cocok untuk pemula ya. Nah yang selanjutnya itu belum teridentifikasi. Oke, kita hapus dulu ini. Yang selanjutnya itu tidak teridentifikasi adanya break of structure. Contohnya ini memang sudah naik ya, misalkan harganya itu udah sampai area sini. Udah area sampai sini. Tapi kita mau buy. Nah, di sini misalkan tapi kan belum ada break of structure di sini ya. Tapi kalau udah yang pro biasanya di sini ada area entry ya. Apa tandanya? Tandanya adalah apa? Di sini ada minor chop ya, ada minor chop. Lalu di sininya di sebelumnya nih ada ada sell side liquidity ya, tapi ini harus di time frame yang lebih kecil. Nah di sini ada sell side liquidity berarti ini sebagai low. Biasanya ini di time frame M5 atau M15 menggunakan metode seperti ini. Misalkan ini low-nya, ini low-nya, ini high-nya. Ini valid di minor structure
Kenapa? Karena ada di sini juga. Di sini ada buy side liquidity. Nah, ini tapi ya harus yang udah paham dulu mengenai market structure ya, mekanikal. Ini BSL ya, BSL, buy side liquidity. Ini sudah saya terangkan sebenarnya di YouTube channel. Jika yang belum paham, nah ini juga ada di sini minor chop, di sini ada sell side liquidity. BSL, SSL ya. Nah, di sini SSL. Nah, ketika sudah terjadi low dan high, bisa kita tarik Fibonacci. Nah, seperti itu. Untuk TP-nya bisa di sini bisa ya. TP-nya bisa di sini karena ini untuk terjadi di higher time frame-nya. Nah, setelah di area 61,80 sampai 78,60 di sini bisa ambil posisi buy di sini nih. Ya, biasanya di sini ada kill zone. Di sini ada kill zone. Misalkan di sini adalah New York time. New York kill zone. Seperti itu. Nah, tapi ini harus paham dulu kill zone ya. Terus mengenai sell side dan buy side liquidity juga harus paham. Baru ini di sini buy dan terjadi structure bos. Nah, seperti itu ya teman-teman. Biasanya untuk ini biasanya di time frame M5 atau M15 atau bahkan juga M1 untuk menggunakan metode yang seperti ini. Nah, ya, untuk risk reward rasionya risk reward rasionya sebentar ya. Ini posisi pembelian di bawah low ya. TP-nya di sini seperti itu ya. Sebenarnya masih bisa di lebih atas lagi, tapi nanti biasanya itu yang partial close ya. Yang opennya banyak nanti sebagian di close dan sebagian di hold, tapi itu juga modalnya harus cukup kalau pakai metode seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih coach. Terima kasih coach. Untuk sobat lensa yang ingin bertanya bisa di chat di kolom komentar ya. Sepertinya belum ada yang bertanya nih coach. Untuk itu mewakili sobat lensa saya yang akan bertanya mungkin ya. Coach, untuk OTE ini, optimal trade entry ini, apa diwajibkan memakai indikator Fibonacci? Iya, diwajibkan memakai Fibonacci untuk mengukurnya. Tapi misalkan nanti sudah diukur, nanti boleh dihapus. Fibonacci-nya boleh dihapus. Itu untuk mengukurnya aja. Misalkan ini sudah di sini. Misalkan ini area ini nih, berarti kita tandai. Dan di sini juga ada order block misalkan. Di sini order block nih. Nah, kita tandai aja seperti ini, nanti kita hapus Fibonacci-nya. Biar tidak terlalu rame. Biasanya kan banyak yang yang tidak suka dengan yang rame gitu gambarnya. Boleh dihapus, nanti di sini misalkan OTI ya. OTI gitu, seperti itu. Optimum trade entry seperti itu ya. Tapi memang untuk ini biasanya di tipe yang seperti ini. Itu. Yang sedang ya. Jadi yang impuls itu beda lagi. Biasanya kalau saya yang tidak terlalu impuls. Itu karena untuk Fibonacci sendiri, karena biasanya kalau impuls di area 38 pun biasanya mantul ya. Atau di area 50 pun mantul biasanya. Kalau kenceng gitu ya. Seperti itu. Baik. Oke coach, terima kasih ya. Sepertinya ini ada pertanyaan nih. Baik. Silakan Pak Wahyu. Ini ada pertanyaan nih coach dari Ya. Pak Kausha ini. Oke, siap.
Oke, time frame paling optimalnya di time frame berapa, Coach Deden dengan menggunakan metode OTE ini? Oke, Coach, Kalau sila. intraday biasanya, intraday itu kalau saya sih di M30 H1 ya, seperti itu untuk menggunakan metode OTE. Tapi di M15 pun bisa sebenarnya intraday misalkan, tapi kalau di M5 di M15 ke bawah, M15 ke bawah itu biasanya itu kita harus mengerti dulu konsep kill zone ya. Gitu. Seperti itu. Misalkan contoh ya. Kita contoh dulu, kita lihat contoh. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini ada break structure nih, ada break structure tapi ini impulse. Ini impulse ya. Low terendahnya mana? Ini low terendahnya ya kan. Setelah break of structure ini low terendahnya. Kita tarik Fibonacci. Kalau impulse ya. Dia tidak sampai ke 61 ya, jauh ya. Seperti itu. Kita coba misalkan kalau di H4 bisa sampai sini. Ini di H4 nih. Di H4 respon di 50%. Nah, jadi kalau misalkan dengan metode ini teman-teman yang pemula jadi tidak ada entry di sini. Yang ada entry-nya itu seperti apa? Yang tadi ya, jadi yang tidak impuls. Nah, kalau yang impuls seperti ini ada metodenya ya. Ada metodenya yaitu mengenai kill zone nanti. Udah ya, seperti itu. Lalu seperti apa contohnya? Oke, kita lihat dulu ya. Misalkan di H1. Di H1, nah ini setelah impuls ya. Ini ada chop ya atau market structure shift. Nah, ini market structure shift. Cek. Ada suaranya? Cek. Oke, di sini ada market structure shift ya, teman-teman. Nah, untuk swingnya ini dan swingnya ini, lihat ini impuls ya. Ini tidak respon. Ini responnya di 50. Nah, di sini ada juga break of structure. Di sini break of structure. Nah, ini trennya sudah mulai biasa, tidak terlalu trendy ya. Mulai ada pelemahan momentum. Nah, ini untuk tipe yang seperti ini. Ini saya contohkan dengan satu time frame ya. Karena bisa juga dengan menggunakan multiple time frame. Tapi ini saya untuk pemula teman-teman, satu time frame. Kita tarik Fibonacci-nya dari high ke low. Nah, bisa teman-teman lihat, bisa kita sell di area ini. Nah, di sini ya, ini area OTI. Di sini adalah area OTI, area untuk kita entry. Nah, untuk TP-nya di swing ini ke swing ini sampai ke bawah. Seperti itu. Ya, di sini juga ada break of structure juga. Ada break of structure ya. Misalkan ini udah kena TP ini, sudah sampai sini, lebih bahkan 1 banding berapa ya. Ini posisi penjualan. Untuk ini misalkan pakai metode 1 time frame ya. Nah, di sini. Bentar, saya ini dulu. Untuk rasio Fibonacci-nya ini terlalu banyak angka. Nanti kalau misalkan pengen TP-nya panjang banget bisa di kayak ini ya, tapi nanti ininya pas mau ngukurnya ini di membalik, di checklist yang membaliknya. Jadi kita pakai yang 1 terus 6
Ini 0,61,8, 0, terus 0,5 sama 0,786 yaitu ya. Nah, tuh. Nah, seperti ini. Jadi di area ini itu misalkan TP di sini. Jadi udah ini SL-nya di 28 pips. TP-nya di 82 pips ya gitu. Jadi risk reward rasionya lumayan besar ya. Kita lihat di sini juga ada break structure ya, setelah ini terjadi low di sini juga ada break. Nah, tarik ini ke sini. Nah, ini belum kita tandai, di sini ada OTI. Nah, ini OTI-nya ya. Nah, teman-teman, karena ini low-nya ya, kalau ini hanya sebagai liquidity, berarti di sini ya, sampai low ini, karena ini liquidity. Nah, teman-teman, tadi materi yang saya tadi sampaikan, hati-hati kalau ada relatif equal. Oke, saya singkirkan dulu ini ya. Apa relatif equal? Ini, sebentar ya. Ini relatif equal. Ada ini ya, 1, 2, 3. Di sini juga ada nih. Di sini juga. Ini di sweep. Nah, ini buy side liquidity di sweep. Nah, buy side liquidity dia mencari area ini 78. Nih, area 61,80 ya. Baru dia turun. Bisa TP-nya di sini, bisa juga di sini TP-nya. Seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Ini contoh yang break of structure yang Oke, coach. Untuk technical OTE ini cocoknya untuk pair apa nih, coach? Apa untuk semua pair? Pair forex ya, pair forex ini bagus, gold juga bagus ya. Pair forex bagus, gold bagus, di sebagian indeks seperti Dow Jones ataupun Nasdaq juga bisa, masih bisa. Tapi kalau untuk kripto saya belum pernah nyoba ya, belum pernah pakai teknik ini. Saya belum tahu ya sejauh itu. Oh, jadi cocok ya saya untuk semua pair ya. Kalau untuk pair forex cocok ya, semua pair forex cocok. Jadi kurang lebih seperti itu ya Sobat Lensa. Oke, untuk Sobat Lensa yang mau bertanya silakan, mumpung masih ada waktu ya, silakan chat di kolom komentar. Untuk Coach Deden, apakah masih ada untuk materi live webinar sore ini? Oke. Saya cari contoh aja di M15 ya, atau di M5. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman nih. Ini ada di London Close atau bolehlah di sini ya, ada London Close juga. Bentar, ini yang contoh dengan kill zone ya teman-teman. Nah, teman-teman yang menggunakan metode ini nih, di sini ada liquidity ya.
Nah, ini break of structure-nya belum terbentuk. Ini break of structure-nya belum terbentuk misalkan di area ini. Tapi ini misalkan di jam 14 di London Open kill zone ya, London Open kill zone jam 14 ini time frame M5. Tapi secara tren ini naik kan. Tapi di sini kita belum terjadi break of structure nih. Tapi di sini ada sell side liquidity. Tapi ini trennya naik ya. Seperti itu. Untuk buy-nya seperti apa? Nah, teman-teman bisa cari area penting di sini ya. Di swing ya. Ada minor boss, tapi ini bukan boss di struktur market seperti ini ya. Tapi kalau di time frame besar ini kelihatan. Tapi kalau di time frame kecil ini tidak kelihatan. Tapi kita bisa ukur dari sini, dari low. Misalkan ke ini ke high ya, ke high. Nah, ini kita bisa entry setelah adanya sell side liquidity. Nah, tapi ini melebihi di 78. Tidak apa-apa ya selama SL-nya itu di sini di bawah low. Nah, jadi untuk TP-nya pun ini lumayan jauh ya. Ini di time frame M5. Tetapi seperti saya bilang tadi di contoh harus ada ini kan belum terjadi break of structure. Kalau misalkan ini sudah terjadi seperti ini bisa lagi entry lagi. Tapi kalau misalkan belum, kalau yang udah pro, misalkan di sini ada sell side liquidity, di sini bisa open. Ya. Bisa open posisi. Nah, kalau misalkan kita ambilnya di setelah break of structure, di sini ada minor ya, walaupun ini minor break of structure atau minor choke di sini. Nah, kita tarik ya ke high. Nah, ini di sini tidak ada ya. Berarti di sini sell side liquidity lagi nih, di buy side liquidity. Nah, ini buy side liquidity ya, bukan break of structure. Kenapa? Karena ini shadow seperti ini. Nah, ini shadow ya, teman-teman. Di sini juga ada relative equal. Nah, ini tanda-tandanya biasanya akan di sweep. Ketika ini ada sell side liquidity SSL. Nah, rasio Fibonacci 78,60 di sini bisa entry posisi buy dan ini kencang. Nah, seperti itu. Tapi ini harus mengerti dulu sell side liquidity, buy side liquidity dan juga kill zone. Nah, itu sudah saya jelaskan di materi di YouTube. Teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ya, ini untuk sementara ini sudah cukup. Apabila ada pertanyaan, silakan Pak Wahyu. Oke, terima kasih Coach. Masih belum ada pertanyaannya nampaknya ya. Oke, Sobat Lensa, semua yang disampaikan oleh Coach Deden hanya referensi ya, bukan rekomendasi untuk entry posisi ya. Untuk entry posisi sendiri dapat disesuaikan dengan cara trading dan risk management resiko masing-masing ya. Karena waktu sudah sore dan nampaknya tidak ada yang bertanya nih Coach ya. Baik. Apa ada yang harus masih disampaikan Coach Deden? Ya paling itu penjelasan saya untuk misalkan yang pemula sebaiknya menggunakan metode yang pertama wajib ada break of structure seperti itu. Kalau yang tidak ada break of structure-nya itu harus mengetahui materi mengenai kill zone, buy side liquidity, sell side liquidity, area POI dan lain-lain seperti itu ya. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih Coach. Mungkin dirasa sudah cukup ya untuk materi di sore ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi dan materi juga sudah cukup ya dari Coach Deden, maka akan saya tutupkan saja untuk webinar sore hari ini. Baik. Untuk terima kasih ya Coach Deden untuk ilmunya dan waktunya. Terima kasih Pak Wahyu, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube kami dan TikTok ya, Lensa Trading. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Baik Coach Deden.
Terima kasih juga untuk Sobat Lensa yang sudah menyaksikan acara webinar ini dari awal sampai akhir ya. Terima kasih juga kepada tim Lensa Trading yang sudah menyiapkan waktu dan tempatnya. Saya Wahyu dari Lensa Trading, pamit undur diri. Terima kasih dan salam profit. Demikian pembahasan mengenai teknik optimal trade entry atau OTE. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang tahu mengenai trading. Saya Wahyu dari Lensa Trading, pamit undur diri. Terima kasih dan salam profit.